Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 akan menampilkan Syahril Quran dengan pembaca tilawah Rinal Fahrizio, dengan syari tilawah Muhammad Arif Pulamolo, dan pembaca ceramah Dimas Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, iman, Islam dan ihsan kepada kita semua sehingga kita masih bisa beraktivitas beribadah sesuai ajarannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Teman-teman yang dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini, izinkan kami menyampaikan penggalan kisah Ashabul Kahfi. Pasti teman-teman tahu tentang kisah Ashabul Kahfi yang di dalamnya penuh pelajaran, hikmah, mengharukan dan menyentuh hati kita. Bisa dibilang kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang menjelaskan tentang ketauhidan makhluk terhadap Tuhannya. Adapun kisah Ashabul Kahfi diabadikan dengan Quran surat Al-Kahfi agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Kisah ini terjadi di negeri Ampasus. Saat ini negeri tersebut dipimpin oleh Raja Dicyanus, seorang raja penyembah berhala yang kejam. Raja Dicyanus memerintah rakyatnya agar mengikuti kepercayaannya dalam menyembah berhala. Jika menentang, maka akan menerima hukuman yang berat. Ketika kemaksiatan merajalela, ada sekelompok pemuda yang justru tetap memegang ketauhidan mereka, tak mau mengikuti jejak dan keinginan Raja Dicyanus. Kelompok pemuda itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan akhlak yang kuat tak tergoyahkan. Meskipun negara tersebut memiliki raja yang zalim, Raja Dicyanus mendengar tentang sekelompok pemuda yang tidak mengikuti kepercayaannya, maka langsung bertindak dari cara halus sampai kasar. Sekelompok pemuda itu ditawari harta, jabatan, dan lainnya agar meninggalkan tauhidan dan kepercayaannya. Namun tak mempan, akhirnya sang raja pun berniat memberi hukuman. Sekelompok pemuda itu berjumlah 7 orang. Di sebagian riwayat ada yang menyebut 5 orang melarikan diri dari arah Haman, Yordania. 7 orang pemuda itu menuju sebuah gua bernama Gua Rajib. Jaraknya sekitar 8 km. Ketika menuju gua, mereka bertemu anjing bernama Kathamir yang mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatu amanu bi rabbihim wajidnahum huda warabatna ala qulubihim izqamu faqalu rabbana rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan satatan. Kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, kami mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13-14. Sungguh keteguhan mereka dalam ketauhidannya bisa kita tiru ketika sudah sampai di gua persembunyiannya, agar bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat bagi kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10. Saat itu Allah pun menutup pendengaran dan penglihatannya. Mereka ketujuh pemuda dan anjingnya itu tertidur selama 300 tahun. Ketika negeri Ephasus telah berganti raja yang soleh berulah, mereka terbangun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-Kahfi ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 12. Sekian ceramah yang bisa kami sampaikan mengenai kisah seorang